Ceritanya begini kan, Ka'bah di masa Rasulullah SAW itu hasil renovasi Khalid bin Mughirah, bapaknya Khalid. Betul. Di tahun ke-35 usia beliau, pada saat Ka'bah terkena banjir. Ketika renovasi, orang-orang Quraisy tidak punya cukup biaya untuk bikin Ka'bah sebesar zaman Nabi Ibrahim, sehingga Ka'bahnya diperkecil. Hijr Ismail itu kan melingkar bagian dari dalam Ka'bah. Nah, kemudian begitulah yang terjadi sampai ketika Fathu Makkah. Rasulullah itu rasan-rasan kepada Aisyah. Ketika bersandar di pangkuan Aisyah, Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya bukan karena kaummu baru saja lepas dari kemusyrikan, niscaya aku perintahkan Ka'bah itu dirubuhkan, lalu dibangun kembali di atas dasar-dasar yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Mereka telah mengecilkannya, mereka telah membatasi siapa yang bisa masuk dan meninggikan pintunya. Itu yang dilakukan Quraisy. Hadis itu diriwayatkan Aisyah, diterima oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu keponakan Aisyah, putra angkat Aisyah, putranya Zubair bin Awam dan Pak Asma, gitu kan. Kemudian Abdullah bin Zubair ini kan ketika Muawiyah meninggal dunia, dia memproklamasikan diri menjadi khalifah. Karena bagi dia Yazid tidak qualified. Yazid bin Muawiyah itu tidak qualified dan pengangkatannya tidak sah karena penunjukan, bukan musyawarah kaum muslimin. Maka Abdullah bin Zubair itu jadi khalifah dengan wilayah kekuasaan di seluruh Hijaz sampai Yaman. Kalau Yazid di Damaskus, dia ibu kotanya di Mekah. Abdullah bin Zubair. Karena dia menguasai kota Mekah, maka dia pugarlah Ka'bah sesuai dengan hadis Aisyah, dibikin gede kayak zaman Nabi Ibrahim. Selama beberapa tahun Ka'bahnya gede gitu. Bani Umayyah pada masa Abdul Malik bin Marwan mengutus Hajjaj bin Yusuf untuk menyatukan kembali kaum muslimin dalam satu kepemimpinan. Maka Abdullah bin Zubair harus dianggap sebagai pemberontak. Maka kemudian diserbulah kota Makkah oleh Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada yang berani kecuali Hajjaj bin Yusuf. Ya, sahabat Nabi, mulia, kan nggak berani memerangi beliau. Tapi Hajjaj bin Yusuf berani. Akhirnya kemudian Abdullah bin Zubair kalah. Ketika Abdullah bin Zubair kalah, maka Ka'bahnya oleh Hajjaj dibangun kecil lagi. Jangan sampai orang ingat ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair. No way, kata dia. Harus kita bikin Ka'bah sesuai dengan bangunannya Quraisy. Sebenarnya bukan awal yang awal itu. Awal Quraisy. Akhirnya Ka'bah itu yang dibangun Hajjaj bin Yusuf bertahan sampai masa Daulah Umayyah berakhir, ganti Daulah Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid kan dari Daulah Abbasiyah, kan nggak suka sama Daulah Umayyah. Dia minta fatwa kepada Imam Malik, kita bikin yang seperti semula. Imam Malik mengatakan, kalau engkau lakukan wahai Amirul Mukminin, maka Ka'bah ini akan kehilangan wibawaannya, kehilangan haibahnya karena menjadi permainan para penguasa. Sekarang kamu bangun gede, nanti ada penguasa setelahmu nggak suka sama kamu, rubuhan lagi, ganti lagi. Udah, biarkan apa adanya. Masya Allah. Makanya itu hal yang Ka'bah sekarang ini istilahnya Ka'bahnya itu salah. Tapi hikmahnya dengan itu kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa nunggu dapat undangan untuk masuk. Nah, gitu ya, dengan sholat di dalam lingkar Hijr Ismail. Itu hebatnya Imam Malik pada zaman itu.